Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, saya Hendra Gunawan Siboro, NIM 21002061. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu. Yang pertama, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, dan yang kedua, Bapak Singgih Ginanjar MPD. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu layanan prima. Layanan prima atau sering juga disebut dengan excellent service. Excellent service tersebut adalah suatu usaha yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga, perusahaan, atau organisasi ketika memberikan pelayanan berupa produk kepada konsumen dengan sebaik-baiknya sehingga kepuasan produsen tercapai. Dan layanan prima ini juga mampu menjawab segala kebutuhan para pelanggan secara konsisten, terus-menerus, dan dengan standar yang tinggi. Manfaat dari layanan prima tersebut yang pertama yaitu sebagai untuk menjalankan berbagai fungsi, yaitu fungsi komunikasi, ekonomi, penilaian, dan persaingan. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi komunikasi. Layanan prima ini untuk menyampaikan informasi terkait produk atau jasa yang kita punya kepada pelanggan kita. Informasi yang kita berikan tersebut juga harus detail, sesuai dengan kenyataan, dan dapat diuji kebenarannya. Yang kedua yaitu fungsi ekonomi. Maksudnya itu dengan keadaan yang baik, dengan keadaan dan bentuk pelayanan yang baik, maka bisnis yang kita jalankan ini akan mendatangkan untung. Yang ketiga, fungsi penilaian. Maksudnya yaitu layanan prima akan membuat produsen kita untuk menilai tingkat kecakapan kita kepada konsumen. Sekali konsumen menilai baik, maka akan terus-menerus mereka berlangganan atau mencap kita, produk-produk kita juga baik. Selanjutnya itu fungsi persaingan. Maksudnya yaitu selain itu berfungsi untuk untuk menjadi tolak ukur persaingan, karena banyak perusahaan lebih mementingkan persaingan daripada suatu produk. Yang selanjutnya itu materinya, yaitu tujuan dari layanan prima. Yang pertama, memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sekali pelanggan kita merasa puas, maka dia akan selalu berlangganan dan secara terus-menerus percaya kepada kita. Yang kedua, memberikan kepercayaan. Dengan kualitas dan bentuk dari produk kita yang baik, maka konsumen akan selalu percaya dengan produk-produk yang kita tawarkan kepada mereka. Yang ketiga, sebagai upaya lembaga untuk menjaga loyalitas para pelanggannya. Yang keempat, membantu konsumen dalam mengambil keputusan dalam bertransaksi. Jadi, konsumen kita tidak akan bingung untuk membeli atau mengambil produk atau jasa yang kita tawarkan tadi. Selanjutnya, mempermudah para konsumen untuk memahami produk dengan informasi yang detail dan bagus sesuai fakta, maka konsumen tersebut akan cepat memahami suatu produk yang kita tawarkan. Selanjutnya yaitu menghindari adanya penyalahgunaan wewenang. Baik, materi selanjutnya yaitu tolak ukur dari layanan prima. Yang pertama, transparansi. Maksudnya yaitu suatu pelayanan yang terbuka, gampang diakses, dan mudah dimengerti. Yang kedua, tanggung jawab. Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan dengan etika, perundang-undangan yang berlaku, dan standar operasional perusahaan. Yang ketiga, kondisi. Maksudnya yaitu pelayanan harus sesuai dengan kondisi yang ada, tidak dilebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Yang keempat, partisipasi. Maksud dari partisipasi ini yaitu
layanan itu bersifat dua arah. Ya pertama arah pelanggan dan yang kedua lingkungan sekitar. Selanjutnya kesamaan hak. Maksudnya itu layanan harus bersifat adil, tidak membedakan agama, ras, suku, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan berbicara tentang konsep dari 7A dan 1S. Yang pertama yaitu attitude. Maksudnya yaitu sikap yang harus diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada orang lain, kepada konsumen atau kepada siapapun. Dengan pelayanan yang baik, maka suatu konsumen akan dapat terpuaskan. Yang ketiga, attention. Maksudnya yaitu kita harus dapat memberikan perhatian yang lebih. Kita harus memberikan perhatian yang lebih apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Yang ketiga, action. Maksudnya itu tindakan yang kita lakukan dalam memberikan pelayanan konsumen. Apakah tindakan kita baik dan dapat terpuaskan. Yang selanjutnya, ability adalah kesanggupan untuk melayani konsumen dengan baik. Selanjutnya, appearance, yaitu berhubungan dengan fashion kita. Selanjutnya, accountability, maksudnya itu tanggung jawab yang tinggi terhadap pelayanan-pelayanan yang kita berikan kepada konsumen. Yang selanjutnya, affirmation, yaitu sikap yang membuat kita dapat berpikir positif. Dalam sikap yang berpikir positif dapat membantu mensingkirkan sifat emosional yang dapat mempengaruhi pekerjaan kita. Selanjutnya itu simpati. 1S yaitu simpati, yaitu ikut merasakan dan membantu, atau sikap kita merasakan dan membuat rasa itu tersalurkan dengan memberikan dampak kepada orang itu sehingga orang itu dapat terbantu. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya, terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih.